dari calon bupati dan wakil bupati Bualemo yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Yang saya hormati calon wakil bupati Bualemo 2024-2029 Bapak Effendi Bawo, yang saya hormati Ibunda Bapak Cawagup, pendaftaran ke KPU yang dirahmati Allah, singkat dari kami dengan hati yang jernih 2024 untuk kita yakini kita akan meraih kemenangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan calon bupati dari pasangan Bupati Burhan Pepen ada di hati, Bapak Burhanuddin Pulubuhu. Kami hormati orang tua kami, dua ibu saya hadir untuk mengantarkan kami. Semoga ini menjadi keberkahan tersendiri untuk kami. Yang Allah pilihkan untuk kami, membersamai kami hari ini, sampai detik ini masih setia dengan kami, dan semoga Allah jaga sampai di ujung perjalanan perjuangan ini. Terima kasih, tidak ada yang bisa saya katakan kecuali rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semangat teman-teman semua, semangat Bapak Ibu yang bekerja mengawal pasangan ini dari awal, dan hari ini Allah izinkan kami akan mendaftar. Mungkin kami pasangan ini tidak bisa membalas dengan baik, tapi yakinlah saudara-saudaraku, Allah lah yang maha sempurna balasannya. Semoga balasan atas pengorbanan-pengorbanan ini adalah kemenangan dan amanah yang dititipkan Allah. Kami berdua hari ini sampai pada titik ini benar-benar merasakan bahwa bukan daya upaya manusia, tapi karena pertolongan Allah lah kami ada di titik ini. Kami satu-satunya pasangan yang lolos, ditakdirkan Allah lewat jalur independen. Kami tidak disokong oleh partai-partai besar. Kami tidak mampu menggapai kekuatan partai-partai besar, tapi Allah izinkan kami bisa mendapat dukungan dari kekuatan rakyat lewat KTP-KTP yang hari ini membuat kami bisa mendaftar ke KPU, dan semoga kami bisa ditetapkan sebagai pasangan calon. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kepada seluruh rakyat Bualemo, khususnya 10.986 dukungan KTP yang membuat kami bisa lolos untuk mendaftar hari ini, tidak ada yang bisa kami katakan kecuali terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Kami tidak mampu membalas satu persatu kebaikan dukungan Anda. Biar Allah yang maha sempurna balasannya membalas dengan kebaikan. Kebaikan menghadirkan pemimpin yang baik di daerah ini, yang mampu memberikan perubahan dan perbaikan sehingga rakyat Bualemo mampu mencapai kebaikan dan kesejahteraan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak akan terjadi hal-hal yang kita inginkan bersama. Demikian apa yang disampaikan saya Sudarmin Siswanto dari Posko Bupati melaporkan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Mana? Depan Pak. Oh di depan? Ya. Mana? Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bualemo berseluruh staf jajarannya. Dan terima kasih kepada aparatur sipil negara dan pengamanan baik dari Kami ucapkan selamat datang kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bualemo di KPU Kabupaten Bualemo. Ungkapan selamat datang berupa pengalungan bunga kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bualemo oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bualemo. Terima kasih. Sekali lagi Pak. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bualemo untuk melakukan orasi selama 5 menit ke depan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan orasi politik. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kata yang dapat kami sampaikan, hanya satu: mohon doa dan dukungannya bagi pasangan kami, paket Bupati Burhan Pepen ada di hati menuju perbaikan Bualemo di masa yang akan datang. Insya Allah kesejahteraan masyarakat Bualemo akan tercapai dengan diberikannya amanah oleh Allah kepada kami. Insya Allah kami serahkan kepada saudara calon wakil bupati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang detik ini kami ditempatkan di titik ini. Kami sudah akan mendaftar, dan terima kasih yang juga tak terhingga kepada 10.986 masyarakat yang memberikan dukungan KTP kepada kami, yang menjadikan kami satu-satunya pasangan yang hadir bisa ikut pilkada ini karena suara rakyat lewat representasi KTP tadi. Jadi insya Allah kami berharap angka 10.000 itu akan bertambah setelah kami mendaftarkan nanti. Amin. Mohon doa dari semuanya. Kami terima kasih kepada seluruh aparat yang sepanjang perjalanan tadi mengawal, dan hari ini kami diterima oleh KPU dengan penghargaan yang pengalungan bunga yang sungguh luar biasa. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Dan terakhir, dalam perjuangan ini satu hal yang tentu sangat kami butuhkan, yaitu doa dari orang-orang yang baik. Doa Anda semua, semoga kami bisa berujung pada kemenangan atas amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan 3 menit lagi Pak kita gunakan atau kami akan melanjutkan ke sesi berikut. Kami ucapkan selamat datang di RPP Mohula KPU Bualemo. Yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pendaftaran bakal persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bualemo dari bakal pasangan calon kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bualemo. Sambutan calon Bupati Kabupaten Bualemo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Bualemo bersama Bapak Ketua Bawaslu, pejabat Bawaslu Kabupaten Bualemo, calon wakil bupati, kami calon wakil bupati Bapak dan seluruh hadirin yang ada. Yang pertama, kami bersyukur ada di ruangan yang mulia ini kami diterima sebagai calon bupati dan wakil bupati dengan paket jargon bupati. Burhan Pepen ada di hati. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU dan Bawaslu, dan terutama kepada seluruh rakyat yang telah memberikan dukungan melalui pemberian KTP sejumlah 10.936 adalah suara rakyat, karena kami dari pasangan perseorangan atau independen, mereka berikan suara rakyat ini mewakili seluruh rakyat Kabupaten Bualemo. Sekali lagi, pada seluruh rakyat yang telah memberikan dukungan, mudah-mudahan itu akan bertambah bagi kami dan akan memenangkan Pilkada Kabupaten Bualemo 2024-2029. Terakhir dari kami ingin maju sebagai calon bupati dan wakil bupati 2000 Kabupaten Bualemo 2024-2029. Insya Allah atas izin Allah ingin melakukan perbaikan terhadap kondisi masyarakat Bualemo. Kondisi masyarakat Bualemo termiskin di 6 kabupaten di Provinsi Gorontalo. Ini yang mendorong kami, insya Allah kami wakafkan diri berdua untuk melakukan perbaikan. Insya Allah Allah akan memberi amanah itu kepada kami tanpa tedeng aling-aling, tanpa janji apapun. Tetap izinkan kami
melalui Ketua KPU dan jajaran, Ketua Bawaslu dan jajaran, seluruh masyarakat Bualemo untuk menapakkan kaki meraih kemenangan demi kesejahteraan masyarakat Bualemo yang menurut pandangan kami berdua, masyarakat Bualemo ini harus diajak untuk istiqomah melakukan perbaikan. Demikian orasi politik dan sambutan kami. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua KPU dan jajaran komisioner dan Bawaslu serta hadirin, terutama kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada kami. Kami akhiri, mohon maaf atas segala kekeliruan dari tim kami, mungkin kesalahan-kesalahan pada saat verifikasi administrasi pertama, verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi kedua, dan verifikasi faktual kedua ada hal-hal yang tidak berkenan dari KPU dan jajaran sampai tingkat TPS, demikian pula Bawaslu sampai tingkat PPD, TKD, atas langkah dan tindakan ucapan kami, tim kami selama proses verifikasi sampai kami masuk ke titik ini menjadi calon bupati dan wakil bupati Bualemo 2004-2029. Kata terakhir, kami mohon doa dan dukungan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua KPU Kabupaten Bualemo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan KPU Kabupaten Bualemo, saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu, Kasubag dan jajaran, Bapak Burhan Pulbu dan Bapak Arif Awo, yang rekan-rekan media, Bapak pengamanan yang hadir yang saya hormati. Rasanya kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka penerimaan berkas pendaftaran bakal pasangan calon bupati Kabupaten Bualemo, yang hari ini adalah hari terakhir dari tanggal 27 kemarin. Kita melakukan penerimaan dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00. Begitu juga dengan tanggal 28 8.00 sampai dengan 23.59, jadi sampai malam. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah pendaftar yang ketiga untuk bakal pasangan calon bupati Kabupaten Bualemo pada Pilkada serentak 2024. Seperti pada sambutan-sambutan saya sebelumnya, pada pendaftar sebelumnya, karena dalam hal sambutan saja kami KPU Kabupaten Bualemo mengupayakan sambutannya harus sama demi keadilan dan pemberlakuan yang sama. Bapak Ibu yang kami hormati, kami KPU Kabupaten Bualemo pada prinsipnya memiliki tugas yang diamanahkan oleh undang-undang, yakni untuk mengadministrasikan proses dan hasil pemilu, mengadministrasikan seluruh hak konstitusional warga negara, baik hak konstitusional dia sebagai pemilih dan hak konstitusional dia sebagai peserta. Sehingga pada hari ini adalah agenda pendaftaran bakal pasangan calon. Ini adalah langkah awal untuk mengadministrasikan hak konstitusi setiap warga negara menjadi peserta atau hak dia untuk dipilih. Sehingga dalam proses pengadministrasian ini banyak tahapan yang harus kami lalui. Selain penerimaan berkas yang kami terima pada hari ini, maka ada pemeriksaan dan penelitian. Sekali lagi, kami KPU Kabupaten Bualemo dalam hal bekerja itu memberlakukan setiap peserta pilkada ini dengan cara yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Karena kami Komisioner KPU Kabupaten Bualemo ada asas yang kemudian kami harus dijunjung tinggi.
ada profesionalitas yang harus kami utamakan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal proses penerimaan ini, maka Bapak Ibu pasti membutuhkan waktu yang lama. Karena kalau kita bicara di negara kita ini, proses pengadministrasian ini membutuhkan waktu yang lama karena ada penelitian dan pemeriksaan berkas. Sehingga Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kalau sebelumnya belum terbiasa mengikuti hal-hal seperti ini, pasti akan jenuh. Sehingganya kami KPU Kabupaten Bualemo dalam hal penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon ini memohonkan maaf sedalam-dalamnya apabila ada hal-hal yang kurang di kami dalam hal penyambutan, dan mengucapkan terima kasih kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bapak Burhan Pulubuhu dan Bapak Ripedi Wao telah aktif berpartisipasi menghidupkan demokrasi di Kabupaten Bualemo. Bapak Ibu yang kami hormati, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cenderamata dari KPU Kabupaten Bualemo kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bualemo. Kami dijelaskan kepada penjelasan hingga menghibur masalah fotografer yang hati. Kenapa tidak membawa masa yang banyak seperti calon-calon yang lain saat mendaftar haji? Alasannya apa? Alasannya apa? Kami tidak membawa masa yang banyak, bukan berarti dukungan tidak ada. Kita lebih pada tidak mau euforia, tapi juga tidak terlalu dikatakan. Kami hanya yang penting menyampaikan ke masyarakat bahwa kami terutama kepada hiburan 10.836 yang telah memberikan dukungan. Inilah buktinya kami mendaftarkan diri melalui proses yang cukup banyak. Jadi bukan berarti tidak ada dukungan. Yang kedua, kita juga menghargai paslon yang lain. Nanti ketemu di jalan terkait nanti tertiba di jalan sesuai dengan masa yang banyak dari paslon yang lain juga kita hindari hal-hal yang tidak. Mungkin terkait dengan masa itu, pertama kita tahu hari ini juga memang ada 3 pasangan yang akan mendaftar. Kemudian pada substansinya, sesungguhnya ini bukan masalah banyak-banyakan masa, tetapi kita ingin mendaftar. Apalagi ini baru sesi pendaftaran. Mendaftar belum tentu ditetapkan sebagai pasangan calon. Kami tidak mau takabur aja. Prinsipnya kita hanya ingin bertekan kepada para pendukung. Kalau bicara tentang masa, kami sudah punya 10 ribuan lebih yang kemarin memberikan KTP dukungannya. Jadi hari ini kita ingin bilang sama masyarakat bahwa ini bukan soal banyak-banyakan masa, banyak-banyakan arak-arakan kendaraan, tetapi ini tentang bagaimana demokrasi yang substansi itu adalah pendaftaran. Jadi kami lebih mengajak pendukung kami itu untuk berdoa, memberikan dukungan kepada kami, baik yang datang maupun di rumah, untuk mendoakan kami, karena sesungguhnya doa itu yang paling kami butuhkan untuk bisa
mendaftar. Kemudian besok tes kesehatan kami didoakan tetap sehat sampai nanti perjalanan penetapan, dan insya Allah nanti pada pemilihan kami yang mana yang sudah. Ya. Mungkin sedikit bisa dijelaskan Pak program prioritas paslon bupati melihat kondisi sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Kuala. Ada 3 program unggulan dari paket dengan PPL ada di hati. Yang pertama adalah menggali potensi sumber daya alam dari aspek pertanian. Yang kedua, mengembangkan potensi perikanan dan kelautan. Dan yang ketiga, ada 24.000 hektar kandungan emas yang ada di Borneo lebih besar dibandingkan Borneo Pulang ombak. Jadi program unggulan ketiga adalah mengembangkan pertambangan nelayan, dan sudah barang tentu tambangan nelayan itu akan berhadapan dengan aspek-aspek hukum yang harus kita lalui. Kenapa program unggulan ini? Pertanian dan perikanan itu adalah sumber utama, potensi utama Kabupaten Kuala. Tapi di dalam postur anggaran APBD, pertanian dan perikanan kelautan anggarannya tidak. Kalau kami jadi partai amanah Allah diberikan kepada kami, maka akan mendinamisasi penganggaran untuk pertanian dan perikanan kelautan. Ada Pak, terkait dengan isu-isu yang center telah dilakukan di Bualemo ini Pak, mungkin sudah dilakukan kajian terkait hal tersebut Pak, terkait isu-isu yang terjadi di Bualemo, apakah sudah dilakukan kajian-kajiannya Pak untuk pasangan calon bupati? Kajian kita akui bahwa berbagai isu yang ada di Bualemo ini, kajiannya sudah barang tentu belum menggunakan analisis atau survei kaitannya dengan isu-isu tentang. Sudah ada program kami, contoh sedikit. Kenapa ada SKPD birokrat yang memiliki kekhawatiran dan rasa takut terhadap pengelolaan anggaran? Maka sasaran kami adalah bagaimana memberikan perlindungan ke aparatur pemerintah, berikan perlindungan kepada pemerintah untuk tidak takut mengelola anggaran. Yang penting berdasarkan mekanisme barang dan jasa itu dimiliki. Kita memfungsikan juga inspektorat dalam rangka NTKM. Karena kalau misalnya dikaitkan dengan kasus korupsi, mohon maaf, kasus korupsi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah perbaikan administrasi. Yang kedua, penetapan ganti rugi atas kalau diduga ada penyelewengan. Yang ketiga, bahwa kita, kalau kami jadi bupati, kita akan kerjasama dengan APH atau aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk tidak serta-merta melakukan penyidikan kepidana. Kan proses itu yang kami katakan perlindungan terhadap aparatur pemerintah, karena mereka merasa waspada. Jadi terkait dengan isu yang ditanya itu, kami sudah membaca dan kami tidak ingin mendiskreditkan siapapun. Tapi yang jelas jalan di Kuala ini adalah
terjadi kekhawatiran dan rasa takut pada aparat pengelola anggaran itu dalam menggunakan Satu lagi Pak, insya Allah kalau diterapkan sebagai Bupati Bualemo, pasangan Bupati, apakah tidak alergi terhadap kritikan dari masyarakat maupun media? Ini yang saya tunggu. Kami berdua sepakat, terutama dari mas media masa itu adalah partner kita, pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa dikenal oleh masyarakat aktivitasnya, peran mereka membangun Bualemo itu kalau tidak melalui informasi yang diedarkan oleh teman-teman mas media. Maka kritikan termasuk dari mas media dan dari masyarakat ini kami siap. Bahkan salah seorang, mohon maaf ya, saya tidak perlu sebutkan namanya, Bapak hari ini misalnya terpilih dan dilantik, hari ini kami akan koreksi kritik apapun walaupun baru dilantik. Silakan. Itulah keterbukaan kami berdua untuk menerima, karena yang tahu ini masyarakat, bukan kita sebagai aparat birokrat. Yang tahu sehari-hari adalah masyarakat. Tapi sudah barang tentu harus dengan betul-betul informasi atau sesuatu itu benar adanya. Tidak bisa juga membuat fitnah. Tapi kritik sekali lagi kami terbuka dengan siapapun Tepalema, siapapun mengkritik kami siap. Baik Pak Bupati, Ya. tadi dalam sambutan Bapak di ruangan sempat menyentil soal Bualemo termiskin dari 6 kabupaten di Gorontalo. Ya. Nah mungkin Bapak bisa punya data ya, bisa mengklaim bahwa termiskin di Gorontalo. Nah dari 3 program tadi yang disebut untuk meningkatkan kesejahteraan, apa yang paling utama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga sebutan termiskin itu bisa hilang di Bualemo? Karena kan kaitannya dengan yang miskin itu siapa? Sebagian besar warga masyarakat kita adalah petani dan nelayan. Maka angka kemiskinan yang 31.000 dari 2010 sampai 2023 tidak pernah turun dari angka 31.000. Itu sasaran kita. Maka pertanian dan perikanan kelautan itu adalah salah satu potensi yang harus kita gali. Kita gali untuk kita berikan kepada masyarakat yang miskin tadi. Mungkin sederhananya seperti ini. Masyarakat Bualemo itu banyak adalah petani dan nelayan. Kita koreksi bahwa sudah maksimalkah perlakuan pemerintah terhadap para petani. Hari ini para petani kita mayoritas adalah petani jagung, sehingga Bualemo adalah salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang terbesar menyumbang angka produksi jagung di Provinsi Gorontalo, sehingga Gorontalo kemudian dikenal sebagai Provinsi Jagung. Pertanyaan besar kita adalah, kenapa daerah yang dikenal dengan jagung ini pada saat-saat tertentu sulit mendapatkan bibit? Harusnya kita punya pabrik bibit. Dari sini kita punya jagung yang bagus, tapi kewalahan ketika suatu saat para petani menanam dan tidak punya bibit. Maka kami merencanakan harus ada pembibitan, harus ada pabrik bibit yang bisa dilakukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak harus. Kemudian tata niaganya juga harus diperbaiki. Kami berencana, insya Allah, mudah-mudahan kami menjanjikan harga jagung stabil di angka 5.000. Tidak boleh turun, kalau naik boleh. Apakah dia sedang panen ataupun tidak, harganya seperti itu yang bisa kami janjikan, dan kami sudah punya link. Saya tambahkan tadi terkait dengan pembibitan, kami sudah cek
di Dinas Pertanian itu ada 9 hektar lahan yang sebetulnya bisa digunakan untuk pembibitan tadi. Kalau bibit unggul kita buat di sini, kita tidak membeli bibit jagung dari luar. Kenapa mahal? Karena kita membeli bibit jagung dari luar. Nah, 9 hektar ini kita gunakan untuk pembibitan bibit unggul. Persoalannya adalah kembali lagi yang tadi, bahwa postur anggaran untuk pertanian dan perikanan kelautan itu kecil. 9 hektar tidak bisa dipakai untuk pembibitan jagung unggul karena anggarannya tidak ada. Mak, ini data yang kami sudah cek di Dinas Pertanian. Oke? Cukup? Terakhir Pak, Ya. akan menggandeng partai politik seperti yang pernah terjadi. Kita berkaca pada pemilu kemarin, dari independen kemudian menggandeng justru masuk ke partai politik. Bagaimana dengan pasangan ini? Satu hal tegas saya katakan, kami terpilih tidak akan menggandeng partai politik karena kami dilahirkan dari suara rakyat. Oke? Independen suara Ya. rakyat. Tapi kami perlu menyampaikan dengan tegas, jangan sampai masyarakat salah memilih seakan-akan kami memusuhi partai politik. Tidak. Kami akan konsisten dari awal dan akan bersinergi dengan baik dengan partai politik. Karena kami sadar bahwa pemerintahan legislatif itu bagian dari pemerintahan. Kami eksekutif, legislatif punya fungsi pengawasan, budgeting, dan perundangannya. Maka tidak mungkin. Artinya jangan sampai masyarakat memisahkan antara independen dan partai itu berbeda. Tidak. Itu adalah elemen yang harus bekerja bersama, bersinergi bersama untuk satu tujuan, untuk kebaikan daerah dan kesejahteraan. Saya tambahin satu. Prinsipnya adalah seorang bupati terpilih dari independen. Kenapa tidak harus menggandeng partai politik? Bukan berarti meninggalkan partai politik, tetapi bupati dan terutama bupati dan wakil bupati itu adalah pembina politik di satu daerah. Jelas ya? Bukan semua. Tetap akan kita rangkul partai politik. Oke, cukup. Terima kasih, Pak.